Oke, baiklah, Miss Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Halo Miss. Oke, kita jumpa lagi dengan materi TIU ya, tes intelijensi umum. Nah, di materi ini pada hari ini Miss akan menjelaskan terkait dengan perbandingan jarak kecepatan waktu. Ini dulu ya. Dan eh, perbandingan dalam bentuk tabel. Tapi karena materi kita ini cukup banyak dan waktunya kita cuma singkat ya, beberapa. Mak, mati lagunya. Jadi Miss rangkum gitu materinya ya. Mati lagunya. Lagi. Ini siapa ini yang berbicara? Nah, baiklah. Em, Oke, perbandingan senilai dan berbalik nilai kan sudah selesai ya kita pelajari. Sekarang perbandingan jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, Miss kenalkan dulu dengan rumus Jokowi. Rumus Jokowi. Kalian sudah pernah belajar pastinya ya, rumus Jokowi. Di mana ini ada segitiga, yang atas ini adalah J, yang bawah ini K dan W. J ini adalah jarak, K ini kecepatan, dan W ini adalah waktu. Ya, dari rumus segitiga ini, kita kalau misalkan mencari jarak, tinggal tutup jaraknya. J-nya ditutup, tinggal K dikali dengan W. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Ya, kalau ditanyakan kecepatan, Miss, kalau ditanyakan kecepatan, tutup kecepatannya. K-nya ditutup, berarti J per W. Artinya, kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu ya, bagi waktu. Sementara kalau ditanyakan waktunya, tutup waktunya, artinya jarak per kecepatan. Waktu sama dengan jarak per kecepatan. Ini adalah rumus dasarnya ya. Kemudian, sampai sini sudah bisa dipahami. Ketiga rumusnya jarak, Paham Miss. paham ya. Kemudian dilanjutkan lagi waktu berpapasan. Maksudnya bagaimana ini? Misalkan nih, ini ada mobil ya, ada mobil, mobil A, ini mobil B. Ini mobil B misalkan seperti itu. Nah, ini mobil B lah. Mobil A ini berangkat ke arah kanan dengan kecepatan misalkan 60 kilometer per jam. Mobil B ini berangkat ke kiri dengan jalan yang sama dengan kecepatan 40 kilometer per jam. Pertanyaannya adalah, waktu mereka berpapasan itu di pukul berapa? Misalkan katakan seperti itu. Misalkan mereka berangkat pukul 8.00 semuanya. Nah, mereka berangkat di waktu yang sama, pukul 8.00. Nah, mereka berpapasan di waktu berapa? Pertanyaannya seperti itu. Kalau ada soal seperti ini, maka rumusnya adalah jarak dibagi dengan kedua kecepatan pengendara pertama dan pengendara kedua dijumlah sebagai pembagi. Ini rumusnya. Lalu sekarang kasus kedua, misalkan pengendara A ini berangkat ke kanan dengan kecepatan 60 kilometer per jam. Pengendara B berangkat ke kiri dengan kecepatan 40 kilometer per jam dengan jarak yang sama. Sementara pengendara B ini berangkat pukul 8 dan pengendara A berangkat pukul 9. Ini sudah beda lagi kasusnya. Karena jam berangkatnya berbeda. Kalau yang tadi jam berangkatnya sama. Kalau jam berangkat berbeda, satu pukul 8, satu pukul 9, misalkan seperti itu, maka rumusnya adalah yang ini. Waktu berpapasan berangkat berbeda. Sama dengan jarak dikurang dengan selisih jarak dibagi kecepatan pengendara pertama ditambah kecepatan pengendara kedua. Sebenarnya sama aja ya. Sebenarnya sama aja seperti waktu berpapasan yang berangkatnya bareng, tapi perbedaannya ada di sini, selisih jarak. Selisih jarak itu apa, Miss? Selisih jarak itu adalah kecepatan pengendara pertama kali berangkat, yang ini ya, dikalikan dengan perbedaan waktu mereka. Misalkan, satu pukul 8, satu pukul 9 berangkatnya. Perbedaan waktunya berapa? 1 jam. 1 jam. Oke, berarti ini 1 jam perbedaan waktu di sini. Dikalikan kecepatan pengendara pertama. Misalkan pengendara pertama yang B ini pukul 8 dia berangkat. Kecepatannya misalkan 40, berarti kali 40 kilometer per jam. Misalkan gitu. Nih, cara mencari selisih jarak. Nah, kemudian ada namanya waktu menyusul. Kan ya, waktu menyusul. Misalkan ini ada pengendara A. Pengendara A, ini pengendara A ya misalkan ya. Dia bergerak ke kanan.
Dia punya kecepatan 40 kilometer per jam. Nah, dia berangkat pukul 7, misalkan gitu. Lalu ada pengendara B. Dia nih punya kecepatan 60 kilometer per jam. Bergerak ke arah kanan juga, tapi dia bergeraknya pukul 07.30. Nah, pengendara B ini pasti bisa menyusul pengendara A. Karena kecepatan pengendara B lebih besar daripada kecepatan pengendara A. Dia bisa nyalip gitu istilahnya ya, bisa nyusul. Nah, pertanyaannya adalah kapan dia bisa nyusul? Maka kita gunakan rumus waktu menyusul. Waktu menyusul sama dengan selisih jarak dibagi selisih kecepatan. Kecepatan pengendara kedua dikurang kecepatan pengendara pertama. Selisih jarak masih pakai rumus yang ini. Oke, sampai sini bisa dimengerti atau ada pertanyaan dulu? Kita lanjut bahas soalnya Lanjut, mungkin Miss. ya. Gimana? Cukup? Sebentar ya. Ini lagi azan dulu. Oke, baik kita lanjutkan ya. Langsung bahas soal aja mungkin. Soal nomor satu kalian jawab apa nih? Udah ngerjain kan ya? Nomor satu jawab apa kira-kira? Ada yang sudah jawab? B. Oke, Rasya jawab B. Ada yang lain selain Rasya? Onward jawab apa? Biasanya Onward jawab. Cuma Rasya ya, oke. Coba kita kerjakan ya.
Tika naik sepeda dari rumahnya ke sekolah dengan kecepatan 200 meter per menit. Dia akan menempuh jarak 4 kilometer untuk sampai sekolahnya. Selama perjalanan, Tika berhenti selama 7 menit untuk memperbaiki rantai sepedanya yang lepas. Jika dia berangkat pukul 6 lewat 7, maka dia akan sampai sekolah pada pukul... Kita fokus ke pertanyaan dulu. Yang ditanya ini apa sih? Maka dia akan sampai sekolah pada pukul... Yang ditanya apa? Jarak. Waktu. Iya, benar, Giovanni. Waktu ya. Waktu yang ditanya. Kalau rumus waktu apa sih tadi? Waktu sama dengan Jarak dibagi kecepatan, Miss. benar, jarak per kecepatan. Jarak dibagi kecepatan. Coba kita lihat soal ini. Sudah ada jaraknya belum? Jaraknya berapa ya di soal ini? 4 kilometer, Miss. Jaraknya 4 kilometer. Kecepatannya berapa? Sudah ada belum kecepatannya? 200 meter per menit. 200 meter per menit. Oke. Tapi kita lihat nih kedua besaran ini, jarak dan kecepatan. Satuannya berbeda, 1 kilometer. Satunya dalam kilometer, satunya dalam meter. Gimana nih? Harus kita samakan ya, supaya bisa dioperasikan. Artinya 4 kilometer ini kita jadikan meter aja supaya lebih mudah. 1 kilometer berapa meter? Sama dengan berapa meter? Seribu 1000, Miss. ya, 1.000 meter. Ya. Artinya kalau 4 kilometer, maka 4.000 4.000. meter. Oke, kita sudah punya jarak, sudah punya kecepatan. Sekarang kita masukkan ini ke rumusnya. Jaraknya 4.000 meter. 4.000 meter. Oke, dibagi kecepatannya 200 meter per menit. Oke. Sekarang ini ada yang sama, meter-meter coret. Ya. Kemudian 4.000 dibagi 200. Kita coret nolnya dulu supaya nggak bingung. Di bawah punya 02, yang atas juga coret 2. Sekarang 40 bagi 2. 40 bagi 20, Miss. ya 20. Satuan yang tersisa adalah menit. Maka waktunya adalah 20 menit. Jika dia berangkat pukul berapa? Berangkat pukul 6 lewat 7. Berangkat dia pukul 6 lewat 7. Kalau 20 menit setelah 6 lewat 7, harusnya pukul berapa? 27. 6.27, iya. Tambah 20, 6.27. Tapi lihat di soal ini, dia tidak langsung sampai di sekolah, tapi dia harus berhenti dulu 7 menit untuk memperbaiki rantai sepedanya yang lepas. Artinya dia butuh tambahan waktu kan? Maka dia tiba di sekolah pukul berapa? 6.34, Miss. Ya, 6.34. Dari 6.27 yang seharusnya dia sampai, tapi karena dia harus berhenti sekitar 7 menit lagi, maka dijumlah. Hasilnya adalah 6.34. Oke, berarti benar ya. Tadi yang jawab 6.34 yang B. Nah, soal nomor 1 ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup, Miss. Cukup paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adakah yang sudah menjawab? Yang ditanyakan ini apa sih? Coba kita baca dulu ya soal nomor 2. Rudi dan Boni berkuliah di Bandung. Mereka berencana mudik ke kampung halamannya di Sinjai. Rudi berangkat duluan pada pukul 7, sedangkan Boni baru berangkat 2 jam kemudian. Jika kecepatan Rudi itu 40 kilometer per jam dan kecepatan Boni 60 kilometer per jam, pada pukul berapa Boni menyusul Rudi? Yang ditanyakan adalah Waktu susun. ya, waktu susul. Waktu menyusul. Rumusnya apa tadi ya? Waktu menyusul. Selisih jarak dibagi kecepatan 2 dikurang kecepatan 1. Iya, betul. Selisih jaraknya berapa dibagi dengan kecepatan pengendara kedua dikurang kecepatan pengendara pertama. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Kita analisis lagi soal ini. Rudi dan Boni berangkat ke Bandung.
ya. Kemudian Rudi berangkat duluan, berarti Rudi pengendara pertama. Oke, pengendara pertama berangkat pukul 7. Oke, berarti waktu pengendara pertama sama dengan 07.00. Sedangkan Boni si pengendara kedua baru berangkat 2 jam kemudian. 2 jam kemudian berarti pukul berapa? Pukul 9, Miss. 9. Iya, 7 tambah 2, 9. Kecepatan Rudi si pengendara pertama, berarti K1 ya. K1-nya 40 kilometer per jam. Oke. Sementara K2-nya, kecepatan si Boni itu adalah 60 kilometer per jam. Sudah dapat informasi semuanya. K2 sudah ada, K1 sudah ada, selisih jarak. Selisih jarak kita perlu cari lagi ya. Selisih jarak, tadi rumusnya apa ya? Sama dengan kecepatan pengendara yang pertama kali berangkat dikalikan dengan perbedaan waktu, ya kan? Oke, sebentar. Ini nggak bisa nulis. Oke, oke. Perbedaan waktu. Kecepatan pengendara pertama, kita masukkan saja. 40 ya. 40 dikali. Perbedaan waktunya berapa? 7 ke 9. 2 jam ya. 40 kali 2. Berarti 80 selisih jaraknya. Sudah dapat masukkan ke sini. 80 dibagi dengan K2 kurang K1. K2-nya 60. 60. K1-nya 40. Gitu. Berarti 80 per berapa nih? 60 kurang 40. 20, Miss. 20. Coret nolnya. Tinggal 8 bagi 2. 4. 4. Nah, 4 jam waktu menyusulnya. Nah, pertanyaan Miss, 4 jam dari mana? Dari yang terakhir berangkat. Yang terakhir berangkat itu si Boni. Dia berangkat pukul 9. 4 jam kemudian setelah dia berangkat, maka pukul berapa? 4 jam kemudian setelah pukul 9. 13, Miss. Iya, 13.00. Ya, oke, berarti jawabannya yang E. Gimana? Bisa dipahami? B, E, ada yang jawab. Oh, Nabil nih yang jawab E. Oke, 4 ya. Ada yang ingin ditanyakan soal nomor 2? Miss, jadi kecepatan pertama sama kedua itu tergantung sama nama yang disebutin dulu ya, Miss? Iya, tapi lihat lagi. Misalkan Rudi berangkat duluan, berarti dia pengendara pertama. Gitu. Bawa kemana itu? Oke, Miss. Oke, lanjut lagi ya. Soal nomor 3 sekarang. Oh itu. Hmm, Talinya Mirna itu. sekarang Ini talinya. mute. Mirna mengendarai sepeda dari rumahnya menuju rumah Dira dengan jarak tempuh 10 km. Dari arah berlawanan, ternyata Dira mengendarai sepeda menuju ke rumah Mirna. Jika kecepatan Mirna dan Dira berturut-turut 18 dan 12 km per jam, nah dan keduanya berangkat pukul 9 semuanya, bareng-bareng gitu maksudnya, maka mereka akan berpapasan pada pukul yang ditanyakan apa? Pas-pasan, Mas. Iya, waktu papasan. Waktu papasan tapi berangkatnya sama atau berbeda? Nabil jawab E. Oke. Terima kasih Nabil. Berangkatnya bareng atau berbeda di kasus ini? Sama, Mas. Sama, karena mereka bareng-bareng. Jika keduanya berangkat pukul 9, artinya bareng-bareng berangkat pukul 9 semua. Waktu papasan. Kalau waktu papasan, berangkatnya bareng-bareng, rumusnya apa ya? Jarak dibagi kecepatan Jarak sama. dibagi kedua kecepatannya ditambah atau dikurang? Kurang, Mas. Coba lagi, lihat lagi. tambah Miss. Ditambah. Oke. Di sini langsung aja kita masukkan ya. Jaraknya 10 kilometer ya, masuk sini 10 kilometer. Oke. Dibagi kecepatan 1 tambah kecepatan 2, berarti satunya 18, satunya 12 ya.
tambah 12 km per jam. Nah, berarti yang atas ini 10 km, yang bawah 18 tambah 12 adalah 30 ya. 30 kilometer per jam. Kita coret nolnya, coret 0. KM, coret tinggal 1/3 jam. 1/3 jam. Nah, pertanyaannya 1/3 jam itu berapa? 20 menit, Miss. Iya, dari mana 20? 1/3 dikali 60 menit. Benar, dikali dengan 60. Kenapa dikali 60? Karena 1 jam adalah 60 menit. Kita ingin menjadikan dia menit, gitu ya. Karena kalau 1/3 jam itu seperti apa? Kita tidak tahu. Coba kita jadikan menit. Kalikan dengan 60. 60 kita bagi 3, hasilnya adalah 20. Satunya jadi menit, bukan lagi jam. 20 menit setelah mereka berangkat, maka jawabannya adalah 09.20. Ya kan ya? 9 tambah 20. Oke, berarti tadi jawabannya pada benar nih. Joshua, Nabil, jawab E. Bisa kita lanjut? Bisa, Miss. Bisa. Oke, sekarang masuk ke soal nomor 4. Jarak kota A dan B adalah 320 km. Randy berkendara dari kota A dengan kecepatan 30 km per jam. Sedangkan Andi berkendara dari kota B dengan kecepatan 50 km per jam. Jika mereka berangkat pada pukul 8, maka mereka akan berpapasan pada pukul ini sama ya, waktu papasan. Berangkat bareng-bareng pukul 8. Oke. Waktu papasan. Waktu papasan tadi jarak dibagi dengan kecepatan pengendara pertama ditambah kecepatan pengendara kedua. Tapi ini harus berangkatnya bareng-bareng. Jaraknya 320, masukkan. 320 km. Dibagi. Kecepatan pengendara pertama adalah 30 ya. 30 km per jam. Kecepatan pengendara kedua adalah 50 ini. 50 km per jam. Oke, maka ini menjadi 320 km dibagi dengan 30 tambah 50. 80, Miss. Iya, 80 km per jam. Lalu kita coret-coret nih, nolnya coret-coret dulu supaya enak membagi. Kilometer-kilometer kena sama coret. Tinggal 32 dibagi 8. 32 bagi 8 hasilnya adalah 4. 4 ya, 4 jam sisa satuannya ya yang belum kecoret. 4 jam dari pukul 8, 4 jam kemudian maka pukul 08.00 tambah 4 jam. 12, Miss. Oke, iya benar 12.00 WIB. 8 tambah 4 itu 12 ya. Artinya jawabannya yang B. Coba Miss cek dulu siapa aja yang sudah jawab. Dimas, Nabil lagi, Giovanni, siapa? Joshua onward. Oke. Hmm, cukup paham ya? Berarti bisa kita lanjut lagi. Sekarang soal nomor 5. Soal nomor 5. Diki dan Beni akan menuju kota Semarang dengan melalui rute yang sama. Diki berangkat dari Yogyakarta dengan kecepatan 60 km per jam pada pukul 13.00. Sedangkan si Beni berangkat dari Yogyakarta dengan kecepatan 75 km per jam pada pukul 15.30. Maka pada pukul berapa Beni bisa menyusul Diki? Ini adalah pertanyaannya yaitu waktu menyusul. Oke. Waktu menyusul tadi rumusnya apa? Waktu menyusul tadi rumusnya apa ya? Selisih jarak Selisih jarak Selisih dibagi kecepatan 2. jarak. Iya. satu. Dibagi dengan dikurang ya, bukan dijumlah ya.
Oke. Sekarang kita analisis dulu. Diki berangkat dari Yogyakarta dengan kecepatan 60 km per jam. Oke, berarti Diki ini si pengendara pertama. Kecepatan pengendara pertama di soal ini si Diki yaitu 60 km per jam. Dengan waktu berangkat si pengendara pertama, si Diki adalah 13.00. Kemudian si Beni setelah itu berangkat, berarti si Beni ini pengendara kedua. Kecepatannya pasti lebih besar, supaya dia bisa menyusul si Diki. Lalu, si Beni ini berangkat pukul 15.30. Ini ya informasinya sudah lengkap. Lalu di sini ada selisih jarak di rumus. Selisih jarak di rumusnya apa? Selisih jarak sama dengan Kecepatan kecepatan 1 dikali Diki. perbandingan waktu. Oke, bagus Dandi. Kecepatan 1 dikali perbedaan waktu. Oke, kecepatan 1 kita masukkan 60. 60 km per jam. Dikalikan dengan perbedaan waktunya berapa? Dari 13 ke 15.30. 2 jam 30. 2 jam 30 menit. 30 menit itu setengah jam ya. Berarti 2,5 jam ya, Mas tulisnya. Nah, ini jam coret aja. 60 dikali 2,5. Jawabannya berapa ya? 60 kali 2,5. Yang tahu? 60 kan 150. 150, betul. 150. Satuannya apa yang belum kecoret? Kilometer. Oke, sudah dapat SJ-nya. 150 kilometer kita masukkan. Dibagi dengan K2 kurang K1. K2-nya 75 kilometer per jam. K1-nya adalah 60 kilometer per jam. Nah, artinya 150 km dibagi dengan 75 dikurang 60. 15, Miss. 15 kilometer per jam. Sekarang kita coret-coret ya. Kilometer. 150 dibagi 15 jawabannya Kali berapa? 10. 10. Satuannya tersisa jam. 10 jam. Dari mana 10 jam? Dari 30, Miss. terakhir berangkat. Iya, terakhir berangkat pukul 15.30. 10 jam kemudian adalah tambah 10 jam. Maka jawabannya berapa? 15.30 tambah 10 jam kemudian. Oke, Miss. 130, Miss. 130 ya. Kalau nggak percaya, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24. Terus kembali lagi ke 1 ya. 130. Berarti jawabannya yang C, benar. 0130. Coba ngecek. Nabil tadinya jawab B. Oh, jawaban mana sih? C, C, C. Oke, benar semua ya. Jawabannya C. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Bu Rahmi hendak pergi menuju kota yang berjarak 120 km dari rumahnya. Bu Rahmi mengendarai apa ini ya? Mobil ini ya, mobil. Mobil dengan kecepatan 60 km per jam dalam waktu 2 jam. Namun, jika ia ingin menempuh perjalanan selama 3 jam, maka kecepatan rata-rata Bu Rahmi jadi berapa? Ini sebenarnya perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kita sudah belajar. Coba. Pertama, dia jaraknya 120 km. Jaraknya 120 km ya. Kemudian, Bu Rahmi ini mengendarai dengan kecepatan 60 km per jam. Kalau kecepatan Bu Rahmi 60 km per jam, dia bisa menempuh dalam waktu 2 jam. Sedangkan, namun jika ia ingin mengendarai selama 3 jam, tapi Bu Rahmi ini ingin lebih lama. Kalau dia ingin selama 3 jam, kecepatannya harus berapa? Pertanyaannya seperti itu. Coba kita analisis.
Dia senilai atau berbalik nilai? Waktunya semakin lama, semakin Senilai. Nah, kalau waktunya semakin lama, kecepatannya semakin gimana sih? Kalau waktu tempuhnya semakin lama, kecepatan kita mengendarai harus semakin apa sih? Kurang. Iya, berkurang, semakin pelan ya. Berarti Kurang. berkurang. Nah, perbandingan berbalik nilai. Kalau berbalik nilai, salah satu sisi kita balik. Kata Miss kemarin ya. Berarti 60 per X sama dengan, kita balik nih, 3 per 2. Sekarang kita kali silang, 3 kali X. Jadi, 3X ya, sama dengan 60 kali 2. 120. Artinya X sama dengan 120 kita bagi 3. Jawabannya adalah 12 bagi 3 itu 4, ada nolnya. Maka 40 kilometer per jam kecepatannya supaya dia bisa menempuh selama 3 jam. Oleh karena itu jawabannya yang A. Oke, mantap ya. Pada jawab A. Nah, sebenarnya setiap materi itu saling berkaitan ya, nggak harus kita pakai, karena ini materinya jarak kecepatan waktu, maka pakai rumus yang ini, gitu. Enggak, semuanya berkaitan. Jadi kalian harus hafal. Kira-kira ini bisa pakai cara yang mana ya, supaya lebih cepat saya ngerjainnya. Gitu. Bisa lanjut lagi? Oke, sekarang soal nomor 7. Dengan kecepatan 30 km per jam, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh desa A dan desa B adalah 90 menit. Berapakah kecepatan yang diperlukan supaya jarak desa A dan desa B dapat ditempuh dalam waktu 1 jam? Ini sama kayak kasus tadi, kita bisa menggunakan perbandingan senilai atau berbalik. Oke, kalau kecepatannya 30 km per jam. Kalian jawab apa nih kira-kira? Tulis di kolom chat ya. Kalau kecepatannya 30 km per jam, waktu yang dibutuhkan adalah 90 menit. Oke, 90 menit. Kemudian pertanyaannya, kecepatannya harus berapa supaya dia bisa menempuh dalam waktu 1 jam? 1 jam itu berapa menit sih? 1 jam berapa menit? 6? Belum. 60 menit. 60 menit aja kecepatannya harus berapa? Karena kita perhatikan, waktunya dari 90 menit ke 60 menit. Berkurang kan waktunya? Kalau waktunya berkurang, gitu ya, kalau dia lebih cepat nyampenya, kecepatannya harus bagaimana? Kecepatan, Kurang. iya bertambah, harus makin ngebut gitu intinya ya. Bertambah. Oke, sekarang ini sama aja perbandingan berbalik nilai. Berarti 30 per X, salah satu sisi kita balik jadi 60 per 90. Oke, supaya nggak kebanyakan kalau ada 0 dengan 0, coret-coret aja ya. Ini 0, ini 0, coret. Kali silang. 6 kali X jadi 6X. 9 kali 30. 9 kali 30. Gimana nih? Tulis aja deh. 9 kali 30 dulu. Berarti X sama dengan 9 kali 30 dibagi dengan 6. Nah, 30 bagi 6 berapa ya? 5 kan ya? Sekarang 5 kali 9. 45. Oke, 45 kilometer per jam. Oke. Onward jawab C. Onward lagi jawab C. Oke. Nah, jawabannya tepat ya, yang C. Bisa ya? Bisa rasa gampang lah ya. Bisa. Sekarang soal nomor 8. Tono meninggalkan kota A pukul 6:15 dan sampai di kota B pukul 9:45. Jika ia mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km per jam dan istirahat 1 jam untuk makan, berapakah jarak yang ditempuh Tono dari kota A menuju kota B? Hmm, yang ditanyakan di soal ini apa ya kira-kira? Berapakah jarak yang ditempuh Tono dari kota A menuju kota B? Pertanyaannya seperti itu. Berarti yang ditanyakan, halo? Yang ditanyakan adalah, Jarak. iya, jarak. Benar, Putri. Jarak. Rumus jarak apa sih? Rumus Jokowi tadi? Jarak biasa?
Kecepatan, Kali waktu. iya, kali waktu. Kecepatan sudah ada di sini. Kecepatan sudah ada di sini. Oke, kecepatan. Coba kita analisis dulu ya. Kecepatan si Tono adalah 60 kilometer per jam. Waktunya bagaimana? Waktu kendara Tono berapa lama? Dari pukul 6:15 sampai 9:45, waktunya berapa? Berapa lama ya? Coba kita kurang ya. 9:45 dikurang 06:15. 45 dikurang 15 berapa? 30. 9 dikurang 6. Oke, berarti 3 jam 30 menit. Ini adalah waktu si Tono sampai di tujuan. Tapi ini bukan waktu sebenarnya. Kenapa? Karena dia sudah istirahat 1 jam. Waktu sebenarnya atau seharusnya itu adalah dikurang 1 jam ya. 3:30 dikurang 1 jam. Berarti 02:30 ya. 02:30. Atau kalau 30 itu kan setengah jam. 2,5 jam. Seharusnya dia sampai dengan waktu segini tanpa dia istirahat. Nah, di rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, itu tidak memperdulikan istirahatnya, tidak digunakan istirahatnya. Jadi kita harus cari yang pure waktu dia tanpa istirahat. Oke, berarti kita masukkan nih, kecepatannya adalah 60 km per jam dikalikan dengan 2,5 jam. Ini jam coret. 60 kali 2,5 itu 150. Tadi sudah kita hitung ya. 150 kilometer ternyata jaraknya. Oke. Kalian ternyata benar ya. Giovanni onward. Carrier jawab D. 150 kilometer. Ada yang ingin ditanyakan? Paham, Miss. Paham? Oke. Paham? Kita masuk ke soal nomor 9. Jarak rumah Fani dengan sekolah adalah 9 km. Jika Fani bersepeda dengan kecepatan 12 km per jam dari rumahnya menuju sekolah, dan pada waktu dan rute yang sama, ternyata Tirta menuju ke rumah Fani dari sekolah. Dengan kecepatan Tirta adalah 15 km per jam. Berapakah jarak yang ditempuh Fani saat berpapasan? Oke, berapakah jarak yang ditempuh Fani saat berpapasan? Sekarang kita cari dulu. Ini kan yang ditanyakan jarak waktu berpapasan. Sebelum kita nyari jarak waktu papasan, cari dulu waktu mereka berpapasan. Waktu papasan ini berangkatnya bareng atau berbeda ini? Bareng, Miss. Iya, bareng ya. Waktu berpapasan tadi berangkat bareng, rumusnya apa tadi? Jarak? Hmm, kecepatan 1 tambah kecepatan 2. Iya, K1 tambah K2. Dalam hal ini jarak tempuhnya adalah 9 km, berarti 9 km dibagi kecepatan pengendara pertamanya adalah 12 km per jam. Kecepatan pengendara keduanya adalah 15 km per jam. Lalu ini 9 per penyebutnya adalah 12 tambah 15, yaitu 27 ya, kilometer per jam. Oke, yang atas ini KM. KM coret. 9/27 sama-sama bagi 9. 9 bagi 9, 1. 27 bagi 9 adalah 3. 3. Sepertiga jam. Sepertiga jam tadi berapa menit ya? 20. Iya, 20 menit. Waktu mereka berpapasan itu 20 menit ternyata ya. Tapi yang ditanyakan adalah jarak ya, jarak papasan. Jarak papasan ya. Itu adalah kalau rumus jarak aja tadi apa? Kecepatan kali waktu ya, sama aja. Kecepatan dikali waktu, tapi waktu papasan. Nah, kecepatan si Fani berapa?
Dua, 12. iya, 12 km per jam dikalikan dengan 20 menit. Atau karena ini jam ya, ini jam kita buat juga waktunya sepertiga jam. Kita gunakan yang sepertiga jam ini. Supaya satuannya sama, bisa dicoret-coret seperti ini. Ya. Sekarang 12 dibagi 3, yaitu 4 kan? Satuan 4. tersisa adalah km. Berarti 4 kilometer. A. Oke, bisa dipahami? Bisa, Miss. Bisa. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Intinya kalau yang ditanyakan jarak, jarak tempuh mereka berpapasan adalah kalian harus cari dulu waktu berpapasan. Baru dari waktu itu kalian gunakan untuk mencari jarak. Kalau kecepatan ya tetap ya, kecepatan tidak berubah-berubah dia. Tetap aja stabil. Ini bukan fisika. Sekarang nomor 10. Oh, ini ada coret-coretan di sini. Ini salah ya. Nah, jarak kota Wakanda dengan Konoha adalah 240 kilometer. Sebuah bus berangkat dari Wakanda pukul 14.00. Di perjalanan bus istirahat selama 30 menit. Bus tersebut melaju dengan kecepatan rata-rata 60 kilometer per jam. Maka bus akan sampai di kota Konoha pada pukul... Pertanyaannya apa sih? Ini maksudnya apa yang ditanyakan? Bus sampai di kota Konoha pada pukul titik-titik. Waktu, benar, Joshua. Waktu yang ditanyakan. Waktu tadi rumusnya apa ya, rumus Jokowi? Waktu sama dengan S per V. Ya. S per jarak. V. Iya, S per V kalau di fisika ya. Kalau di matematika, jarak per kecepatan gitu ya. Nah, di, di soal ini jaraknya sudah ada nih, 240 km. Masukkan aja, 240 km. Kecepatannya berapa sih? 60 km per jam. 60 km per jam, oke. Nolnya coret dulu supaya nggak ganggu. Kilometer coret. 24 dibagi 6, tersisa 24 bagi 6 adalah 4. 4. 4. Iya, satuan tersisa yaitu jam. 4 jam. Seharusnya dia sampai itu 4 jam. Seharusnya. Tapi dia harus istirahat selama 30 menit ternyata. Jadi dia sampai bukan 4 jam lagi. Bertambah dengan waktu istirahat. Sampainya yaitu 4 jam 30 menit kan ya? 4 jam 30 menit setelah dia tambah istirahat. Kalau dia berangkat pukul 14.00, 4 jam 30 menit kemudian pukul berapa? 18.30, Miss. Berapa? 18? 30, Miss. 30. Benar jawabannya yang D. Giovanni sudah jawab tadi ya. Onward juga. Dimas juga. Yang D benar. 18.30. Nomor 1 sampai 10 ada yang ingin ditanyakan dulu tidak? Cukup, Aman, cukup, Miss. Miss. Cukup. Cukup, kalau cukup. Bentar ya, Miss ngambil minum dulu.
Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Ini nomor 11 sekarang. Kalian masih ada di sana kan? Siap, Miss. Siap, Miss. Oke. Ini adalah hubungan kuantitatif kalau nomor 11 ini ya. Jika X adalah jarak tempuh motor dalam waktu 18 menit dengan kecepatan 25 km per jam. Katanya X itu jarak tempuh. Jarak tadi rumusnya apa? X Kecepatan kali dengan waktu, Miss. jarak. Iya. Kecepatan kali waktu. Kecepatannya di sini 25 km per jam. Waktunya adalah 18 menit. Oke, 18 menit. Menit, ini jam. Berarti per 60 ya. Supaya dia jadi jam juga kan. Sekarang kita kalikan. 25 dikali 18 bagi 60. Coret-coret aja deh. 25 dengan 60 sama-sama kita bagi 5. Ini tinggal 5. Yang bawah sisa 12 ya. 12 dengan 18 sama-sama dibagi berapa ya? 6. Ini 3. Ini 2. Lalu 5 kali 3. 15 per 2. 15 per 2 berapa? 7,5, Miss. Iya, 7,5. Satuannya adalah kilometer. Jarak ya. Lalu Y adalah katanya jarak tempuh mobil. Jarak juga. Jarak kecepatan kali waktu. Dengan kecepatan 15 meter per sekon. 15 meter per sekon. Dengan waktu 8 menit. 8 menit berapa sekon ya? Sekon itu detik. 1 menit kan 60 ya. 1 menit itu 60 detik. 480. Berarti kalau 8 menit, 60 kali 8. 480 sekon. Sekon, sekon, coret. 15 kali 480 berapa? Coba bantu, Miss. 15 kali 480. Tujuh puluh dua. 720. 7.200. 7.200. 200. Oke, satuannya meter. Kalau yang ini kilometer, yang ini meter. Oke. Kita samakan satuannya. Mau jadiin meter semua atau jadiin kilometer semua? Kilometer, Miss. Jadiin kilometer. Kilometer, Miss. Ya. Jadi gimana nih? 7.200 jadiin meter tinggal dibagi 1.000 ya. Kalau bagi 1.000 yaitu 7,2 kali. 7,2. Oke. X-nya 7,5, Y-nya 7,2. Maka hubungannya gimana? X lebih besar daripada Y, Miss. Iya, hubungannya X lebih besar tandanya seperti ini. Dari Y. Karena itu jawabannya yang A. Coba nih mau lihat dulu jawaban kalian. Oke. A. Sekarang soal nomor 12. Nomor 12. Gimana nih kalau ada seperti ini? 9/11 dengan 11/13. Seperti apa hubungannya? Nggak mungkin kalau kita tes kita menghitung secara manual. Lama ya. Caranya kita kali silang. Dari bawah dulu ke atas. 13 kali 9 berapa? Bantu Miss, 13 kali 9. 13 kali 9 dibandingkan dengan 11 kali 11. 117, Miss. Ini 117. Yang 11 kali 11 berapa? 121. 121. 117 ini adalah X-nya. 121 adalah Y-nya. Seperti itu cara membandingkannya. Artinya bagaimana nih hubungannya? X-nya lebih kecil dari Y ya? X-nya lebih kecil dari Y. Harusnya seperti ini. Coba kita cek.
Yang A, X lebih besar dari Y, salah. X lebih besar dari 2Y. Salah ya, bukan X yang lebih besar, tapi X lebih kecil. Coba kita lihat yang tandanya yang lebih kecil yang mana? Ada di opsi yang C, satu-satunya. Yang tandanya X lebih kecil. 2X lebih kecil daripada 3Y. Benar. Maka jawabannya yang C. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Nanti kalau ketemu soal seperti ini, kita lihat dulu tandanya seperti apa sih? Apakah dia lebih besar atau lebih kecil? Kalau sudah ketemu tandanya, oh ternyata dia lebih kecil, Miss. X lebih kecil dari Y. Lihat dulu, ada tidak X lebih kecil dari Y? Ternyata tidak ada, Miss. Kalau tidak ada, cari tanda yang kecil, lebih kecil. Hanya di C, pasti jawabannya yang itu. Itu ya. Jadi jangan diuji satu persatu, nanti lama. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 13. Hubungan yang tepat antara X dan Y berdasarkan informasi di atas adalah, ini kita harus menghitung dulu ya, X-nya berapa nih? X sama dengan 3/5 ditambah dengan 1/4. Penjumlahan pecahan, caranya kita harus samakan penyebutnya ya. Kalau bingung cara menyamakan penyebut, kali silang aja deh. 4 kali 3. 4 kali 3 kan 12. Ditambah 5 kali 1. 5. Dibagi 5 kali 4. Menyebutnya dikali semua. 20. Berarti 12 tambah 5. 17 ya. 17/20. Ini yang X. Kemudian yang Y. Yang Y katanya 2/5 ditambah 3/4. Sama kita kali silang. 4 kali 2. 8. Ditambah. Kenapa ditambah? Samakan ini tandanya. 5 kali 3. 15. Per. Kalikan penyebutnya. 5 kali 4. 20. Oke. Berarti 15 tambah 8. 23/20. Mana yang lebih besar sih? 17/20 atau 23/20? 17. Mana yang lebih besar? 23/20 atau 17/20? 17, Miss. Oh, kita punya roti 17 dibagi dengan 20 orang, atau kita punya roti 23 kita bagi dengan 20 orang? Banyak yang mana? Banyak kita punya roti 23, kemudian kita bagi 20 ya. Oke, berarti yang Y lebih besar dari X. Ya, oke. Berarti jawabannya X kecil dari Y. Ada nggak jawabannya seperti ini? X kecil dari Y. Yang spesifik seperti ini tidak ada. Tapi yang lambangnya kecil dari ada tidak? Ada, Miss. Yang mana? Yang D, Yang D dan A. Tapi yang lebih tepat itu yang mana? X kecil dari Y. Berarti yang lebih tepat itu X kecil dari 2Y. Ini yang lebih tepat. Karena Y-nya sendiri sudah besar. 2Y pasti lebih besar lagi. Gitu. Bisa dimengerti? jawab bisa, Miss. Oke. Sekarang soal nomor 14. Diketahui harga bimbel di Praja Edukasi adalah 220.000. Nah, yang P ini sebagai pembanding. 88.000 ini kita simpan dulu. Kita bahas yang Q. Q itu adalah harga ketika promo diskon 20%. Promo diskon 20%. Diskon itu apa sih? Diskon. Potongan harga. Potongan harga. Diskon katanya 20%. 20% artinya 20/100. Potongan harga dari harga sebelum diskon. Dari harga normalnya adalah 220.000. Kita coret-coret dulu ya nolnya. Yang bawah punya 02, coret juga nolnya 2 di sini. Sekarang kita kalikan. 20 dikali dengan 22 atau 22 kali 2 aja deh. Nolnya kita simpan semua.
22 kali 2 itu 44 ya. Ada 0 berapa nih yang belum ketulis? 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Diskonnya 44.000. Berarti potongannya 44.000. Harga setelah diskonnya menjadi berapa? Dari harga normal dikurang dengan diskon. Dikurang dengan 44.000. Oh, 220.000 dikurang 44.000 berapa? 86, Miss. 220 kurang 44. Gimana? Berapa? 86.000 bukan, Miss? 186. Oh iya, 186. 186 atau 176? 176. 176, Iya, Miss. 176.000. Oke. P, katanya P ini sebagai pembanding ya, 88.000. Kalau Q itu 176.000. Oke. Hubungannya seperti apa ya? Ada yang bisa 2P menyimpulkan? sama dengan Q. Coba, kalau 88 kita kali 2 hasilnya 176 bukan? 176, Miss. Iya, 176 ya. Berarti gimana? 2P, 2 kali P sama dengan Q. Ini adalah hubungannya. Ini hubungannya yang tepat. 2P sama dengan Q. Demis. Jawaban yang tepat itu B ya. Oke, banyak juga yang jawab B. Nah, soal yang terakhir nih, soal nomor 15. Diketahui Saka dan 5 orang rekannya dapat mendirikan tenda dalam waktu 24 menit. Saka dan 5 orang, berarti berapa orang? 6, Miss. Iya, 6 orang bisa mendirikan tenda dalam waktu 24 menit. Ini juga perbandingan senilai atau berbalik nilai. Ingat informasi yang di kolom ini, yang X ini sebagai pembanding. Kita fokus cari yang Y dulu, yang ada kata-katanya panjang. Pertanyaannya adalah, lama waktu yang dibutuhkan, berarti yang ini yang ditanya, waktu jika 2 di antara teman Saka tidak ikut. Dari 6 orang, 2 tidak ikut, tinggal 4 orang ya. Nah, orangnya dari 6 ke 4 semakin berkurang. Kalau orang semakin berkurang, waktu mengerjakan pekerjaan semakin Bertambah. bertambah. Perbandingan berbalik nilai. Berarti salah satu sisi kita balik. 6/4 sama dengan X per 24. Karena kita mencari X, kalikan dulu yang X-nya. 4 kali X, jadi 4X. Kali silang ya. Lalu 24 kali 6. Giniin dulu aja. Maka X sama dengan 24 kali 6 dibagi dengan 4. 4 dengan 24 dibagi aja. 24 bagi 4 hasilnya adalah 6 kan? 6 kali 6. 6 kali 6 adalah 36. 36. Oke, kita sudah dapat Y sama dengan 36 menit. Yang ini ya. X-nya sebagai pembanding ya 36. Y-nya ternyata kita peroleh setelah kita cari 36 juga. Berarti jawabannya gimana? X sama dengan Y. Iya benar. Sama. X sama dengan Y. Dah, cukup selesai ya hari ini. Gimana? Bisa dimengerti ya untuk 15 soalnya? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Oke, kalau bisa, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Miss tutup mungkin? Tidak ada, Miss. Tidak ada. Cukup, Miss. Cukup. Oke. Kalau cukup, baiklah, cukupkan juga pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Jangan lupa kita kelas lagi ya di minggu depan untuk materi view-nya ya, view matematikanya. Begitu, Miss akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Miss. Terima kasih, Sama-sama. Miss. Miss.